Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggara Najwa Sugama dari kelas praktikum B2. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas eh, software testing, yaitu materi automated testing, spesifiknya materi terkait locator dan action. Nah, di sini saya akan menjelaskan di tampilan kodenya di IntelliJ ini karena saya tidak bisa menampilkan sekaligus Chrome terus saya inspect elemennya nggak bisa karena yang ke-record itu cuma tampilan layar IntelliJ-nya gitu. Jadi meskipun di split screen tampilannya tetap IntelliJ ini. Jadi untuk sementara atau untuk tugas kali ini saya hanya bisa menampilkan tampilan kodenya atau IntelliJ-nya gitu. Oke, langsung saja. Jadi di tugas nomor satu itu terdiri dari sub-sub tugas atau anak tugasnya lah kayak 1A, 1B, dan 1C. Nah, di tugas nomor satu ini saya buat dalam satu kelas tes, tapi beda-beda metode gitu untuk subtugasnya. Nah, di tugas nomor satu ini juga saya menggunakan atau memanfaatkan unit testing life cycle, yaitu before each, jadi sebelum setiap metode tes dieksekusi dan setiap setelah metode tes dieksekusi gitu. Untuk before each-nya yaitu biasa kayak inisiasi dan setup driver, kemudian nge-get halaman utama di internet gitu. Karena ya setiap subtugas pertama kali yang harus di-load itu halaman utama di internet. Begitu juga untuk yang after each, ini sekedar quit drivernya saja. Nah, tapi ini digunakan untuk mengurangi redundansi atau duplikasi kode gitu di setiap metodenya. Oke, lanjut aja untuk selain itu saya juga pakai order test, tes method order. Jadi untuk ini biar lebih rapi aja eksekusinya karena biar runut juga. Jadi 1A pertama kali dieksekusi, 1B dan seterusnya. Nah, untuk 1A ini tugasnya adalah hover. Nah, jadi setelah membuka halaman utama di internet, kita ditugaskan untuk mencari teks yang berupa link untuk redirect ke halaman hovers. Nah, di sini saya memanfaatkan, jadi untuk web elemennya saya simpan di variabel elemen to go to hovers. Kemudian saya mencari elemennya berdasarkan link text. Nah, link text ini adalah atau berfungsi untuk mencari elemen web berdasarkan tulisan teks pada tag link. Nah, tag link di HTML setahu saya ada tag A, kemudian tag A tersebut isi atribut href. Nah, hrefnya itu biasanya root atau ya URL tujuannya gitu. Nah, tag A terus ada hrefnya tersebut disebut sebagai tag link. Nah, link text atau teks yang di dalam tag link tersebut itu diekstrak pakai ini by link text gitu. Jadi hovers ini tulisan yang ada pada tag A tersebut gitu. Setelah itu kemudian diperform atau dilakukan action klik gitu untuk pindah halaman. Selanjutnya di halaman hovers nanti ada muncul 3 gambar. Nah, kami ditugaskan untuk menghovers gambar pertama, kemudian mengekstrak atau ya melakukan validasi gitu. Jadi di gambar pertama nanti muncul setelah di hovers itu muncul tulisan. Nah, yang pertama dilakukan ya tentunya untuk nge-get atau ya mencari web elemen gambar pertama tadi. Nah, gambar di page hovers tersebut ada 3 dan ketiganya pakai tag div, kemudian kelasnya juga sama-sama figur gitu. Nah, kalau kita pakai ini saja, tag div kemudian kelasnya figur, yaitu nanti ngembaliin 3 elemen gitu dalam bentuk array. Sedangkan kita kan pakai find element aja, bukan find elements. Nah, karena pakai find element, kita butuh satu gambar atau satu web elemen gambar itu pakai spesifikin ini kayak mengakses array, tapi ini mengaksesnya pakai indeks dimulai dari 1 gitu. Jadi mengakses web elemen yang dikembalikan itu yang pertama gitu istilahnya. Setelah itu kemudian pakai builder atau class action tadi memanggil method move element atau artiannya ini menghovers argumennya atau web elemen apa yang dihovers, yaitu first image gitu. Kemudian di perform. Nah, setelah itu dilakukan validasi yaitu assertion. Nah, setelah di hovers nanti muncul teks. Nah, teksnya itu berupa name.2user1. Nah, untuk itu saya pakai web elemen lagi untuk first image teksnya dengan pakai expert lagi, tagnya sama tapi dispesifikin atau bukan dispesifikin. Jadi di setiap div class figure itu ada tag lagi di dalamnya, itu tag H5, isinya ya tampilan ini. Makanya ditambah aja dari web elemen tadi expertnya, kemudian ditambah H5 gitu karena di dalam ini ada tag H5 gitu. Kemudian expectednya dituliskan, kemudian actualnya atau aslinya itu, nah ini kan udah diambil nih web elemennya yang H5 tadi. Nah, itu bisa pakai metode get text untuk mengekstrak tulisan di tag H5 tersebut. Ya, setelah itu di assert equals. Setelah itu ditutup ya drivernya. Kemudian untuk tes tugas drag and drop atau 1B, sama seperti tadi, mencari elemen drag and drop, kemudian diklik. Nah, setelah itu, karena kita perlu melakukan drag kolom A ke kolom B, maka kita butuh web elemen 2 kolom tersebut gitu. Nah, yang pertama ini pakai ID yang udah spesifik, yang kedua juga pakai ID. Nah, selanjutnya tinggal panggil metode drag and drop
dari source atau dari kolom A ke kolom B targetnya. Kemudian di perform. Selanjutnya untuk validasi, saya pakai header. Jadi di kolom A itu nanti ada header A. Nah, header A-nya ini akan berubah ketika di switch kolomnya itu pakai drag and drop. Nah, makanya ketika ini kan div, pakai expect ya, div, kemudian ID-nya kolom A. Nah, di dalam div kolom A tersebut ada header. Tinggal tinggal ditambahkan ini aja. Nah, setelah itu ya pakai asap equals. Jadi header A itu setelah di switch kan pasti jadi B ya. Makanya di sini expected-nya B gitu. Dan kebalikannya. Selanjutnya untuk 1C itu tugas key presses. Nah, ini sama kayak tadi. Find elemen dulu, pindah halaman, terus ini cari web elemen, input field-nya, ID-nya udah pakai target, ini udah spesifik. Nah, kemudian tinggal send keys. Nah, di tugas elok itu perlu send keys-nya itu shift ya. Nah, shift, terus caps lock, alt, tab, itu bisa diakses atau bisa digunakan dengan menggunakan kelas, bukan kelas ya, enumerate dari si Java-nya. Jadi enumerate-nya itu keys, kemudian objeknya, bukan objeknya, tipenya shift gitu. Kalau bukan shift, tab, caps lock dan sebagainya itu bisa pakai langsung string, misalkan A gitu. Nah, karena yang disuruh shift maka pakai enumerate keys. Setelah itu cari elemen result pakai by ID. Kemudian nanti hasilnya seperti ini dan di assert. Kemudian kita tes aja. Oke. Oke, untuk tugas nomor 1 berhasil. Semua 1A, 1B, 1C sudah lolos tes. Selanjutnya untuk nomor 2, di sini ditugaskan untuk mengerjakan test case nomor 1 dari Web Automation Exercise. Di sini saya memanfaatkan unit testing lifecycle yaitu before all untuk inisiasi Chrome driver dan juga buka URL atau buka homepage dari automation exercise dan after all-nya untuk menutup drivernya. Nah, di sini saya juga membagi dua metode tes pakai dan juga nggak lupa pakai tes method order ya karena ini berhubungan gitu. Karena yang pertama itu tes register flow ini yang membuat akunnya, kemudian yang metode tes kedua itu menghapus. Jadi perlu dieksplisitkan urutan metode tes untuk dieksekusinya. Jadi yang pertama itu untuk membuat akunnya terlebih dahulu. Nah, ini dipisahkan kenapa? Karena ya saya ingin mencoba aja atau eksplorasi gitu. Karena kalau dilihat dari step-stepnya, step nomor 1 sampai nomor 16 itu ya termasuk atau bagian dari register aja gitu. Nah, sedangkan 17 dan 18 itu langkah untuk menghapus akun. Makanya dipisah. Lanjut aja untuk langkah 1, langkah 2-nya sudah ya. Langkah 1-nya buka browser. Inisiasinya pakai Chrome driver, kemudian navigasi ke URL atau homepage-nya dari automation exercise. Yang ketiga itu memverifikasi bahwa halaman home-nya itu sukses terlihat gitu, ditampilkan dengan sukses. Nah, di sini saya pakai kategori, tulisan kategori atau teks kategori. Di sini web elemennya. Kemudian saya cari menggunakan expect dengan expression-nya itu dimulai dari tag H2. Nah, kemudian di sini saya pakai metode bawaan yaitu contains, teksnya itu berupa kategori gitu. Jadi header level 2 kan atau heading level 2 ini banyak kan. Nah, saya ngambil web element atau ngambil heading level 2 yang mengandung tulisan kategori gitu dan itu hanya satu. Makanya bisa berhasil gitu. Nah, kemudian saya pakai validasi ya, pakai asap equals dari expected result sama actual result. Nah, actual text-nya. Nah, hasil aslinya itu sama ya, pakai cara yang pada nomor 1 yaitu pakai metode bawaan dari web element yaitu get text gitu. Selanjutnya nomor 4 itu sign up dan login. Ini sama pakai link text gitu untuk nyari tag link yang teks atau tampilan teksnya itu sign up atau login. Kemudian diklik. Langkah kelima itu untuk kami disuruh untuk memverifikasi bahwa tulisan new user sign up itu ditampilkan di halaman hasil redirecting melalui tadi ya sign up login. Nah, di sini saya expect lagi sama caranya atau pendekatannya kayak yang sebelumnya. Jadi tulisan new user sign up itu ada di tag heading level 2. Kemudian di sini saya pakai contain tag yaitu ya ini new user sign up gitu. Itu divalidasi pakai asar equals. Kemudian untuk enter name dan email address itu ya sama pakai expect juga input. Kemudian name-nya atau atribut name-nya itu sama dengan name. Nah, sedangkan ini untuk yang email field itu input. Nah, ini atribut data QA. Nah, data K atau data QA ini isinya unik-unik ya. Nah, tapi setahu saya nggak ada metode
dari Selenium untuk nyari web elemen berdasarkan atribut data QA. Kayak ini kan misalkan pakai ID bisa by ID atau by expert. Kalau by data QA nggak ada, setahu saya. Nah, makanya pakai expert aja, tapi dispesifikin lagi pakai data QA, send email gitu. Kemudian diisi aja send keys-nya John Doe, ininya emailnya johndore@gmail.com, kemudian sign up. Untuk nyari button sign up-nya juga sama, ya pakai expert, terus atribut yang uniknya itu data QA, namanya sign up button. Diklik, langkah ke-8 itu memverifikasi bahwa setelah diklik itu nanti redirecting ke page baru. Nah, page baru itu nanti ada tulisan enter account information gitu, atau detail halaman detail registrasi. Nah, di sana sama kayak tadi pakai expert juga, tagnya H2 atau heading level 2. Nah, ini contains enter account information. Nah, ini pakai titik. Titik itu biar nggak mencocokkan nggak mencocokkan keseluruhan ininya teksnya, tapi ya yang at least ada tulisan enter account information gitu. Setahu saya perbedaannya dengan ini. Gitu. Nah, lanjut aja. Kemudian di sini sama ya untuk validasi, ada expected teksnya dan actual teksnya. Selanjutnya langkah 9 itu mengisi detail, yaitu title, name, email, password, dan date of birth. Nah, untuk gender itu kan button. Radio buttonnya itu kan bisa diklik gitu. Jadi untuk ngisinya ya tinggal identifikasi web elemennya, kemudian di actionnya itu pakai klik aja, seperti itu. Ini by ID ya, udah. Jadi gender by ID-nya udah langsung nge-get atau ngedapetin web elemen radio button gender laki-laki, ID gender 1 itu, terus diklik. Selanjutnya untuk password sampai ya password itu sama ya kayak tadi. Jadi pakai expect, tagnya input, atribut yang uniknya itu data QA, isinya password, kemudian diisikan saja, send keys. Untuk day field ini buat tanggal lahir ya, pakai select itu ya tag select, kemudian atribut ID-nya days, kemudian send keys-nya 14 gitu. Jadi drop down yang pakai tag select itu bisa diisi juga melalui atau menggunakan metode action send keys gitu. Selanjutnya sama untuk months dan year field juga. Untuk langkah 10 yaitu select checkbox sign up for our newsletter, itu sama kayak tadi, jadi nyari web elemen kemudian perform action klik saja untuk radio button atau checkbox juga. Selanjutnya langkah 11 juga sama, langkah 12 itu ngisi details lagi tadi kayak sebelumnya ya. Ini sekarang first name, last name, company address 2, country, state, city, zip code, dan mobile number. Nah, yang pertama untuk first name itu ya pakai identifikasinya pakai tag input, atribut yang uniknya data QA. Dilakukan hal yang sama sampai ke mobile number gitu. Jadi di setiap tag input atau select yang uniknya, atribut yang unik adalah data QA gitu. Jadi si web exercise atau mission exercise ini dia jarang pakai ID gitu, atribut ID di tag input atau selectnya. Mereka kebanyakan pakai data QA, apa ya, data K atau apa gitu bahasanya, yang unik. Jadi ya terpaksa ya pakai expect, pemahaman saya dan setahu saya gitu, karena nggak ada by data QA buat ngambilnya, data K lah. Selanjutnya untuk itu setelah mengisi pakai send key semua diisi, klik create account button di langkah ke-13 sama pakai expect juga, tagnya button, kemudian yang uniknya itu ini data K, kemudian di perform action click. Setelah itu, nah setelah dikirim datanya, itu kan pindah redirecting ke page baru. Nah, page baru tersebut ada text account created. Nah, account created ini ya sama ya tadi kayak sebelum-sebelumnya. Validasinya ya pakai teksnya. Jadi identifikasi web elemen yang mengandung teks tersebut. Ini karena udah ada atribut yang unik pakai data K lagi. Headingnya level 2, kemudian expected-nya ini actualnya, kemudian di asset equals. Selanjutnya ya continue, biasa kayak identifikasi web elemen dan perform klik. Selanjutnya untuk login atau untuk memverifikasi bahwa akunnya sudah berhasil terbuat, itu redirecting ke home user kan, dan nanti ada tulisan login as nama username yang sudah diinputkan sebelumnya. Nah, ini sama kayak tadi. Jadi identifikasi web elemennya atau ya temukan web elemen yang ingin diverifikasi. Ini pakai tag A tadi, tag A, karena ya tulisannya ada di tag A, kemudian yang mengandung teks ini, teksnya login as. Jadi contains ini adalah metode bawaan tadi ya, sudah saya jelaskan. Nah, ini argumen pertama itu yang untuk nyari teks ya. Kemudian argumen kedua itu yang diinginkan, itu yang dicari. Ini ngambariin web elemen login teks, kemudian ya asal equal saja. Nah, untuk tes login flow, ini bukan login flow sebenarnya, tes delete flow. Ini kan nyambung ya tadi, order tes yang pertama, kemudian lanjut lagi ke sini. Karena di sini pakai before all dan before each.
Jadi nggak nutup nih setelah eksekusi metode tes yang pertama. Jadi langsung nyambung, langsung lakuin atau pencarian elemen, web elemen button delete account. Nah, ini pakai tag A, kemudian href-nya delete account, atau bisa juga pakai by link text. Tapi di sini saya pakai expect aja karena ya eksplorasi, nyoba aja. Kemudian verifikasi account, verifikasi bahwa setelah diklik itu nanti muncul tulisan account deleted. Nah, ini sama kayak tadi, pakai expect, pakai tag H2, kemudian data K-nya tulisan tadi ya. Sorry, bukan identifier-nya. Identifier-nya pakai data K, bukan atribut ID ternyata. Nah, setelah itu tinggal accept equals. Nah, kalau di webnya itu tulisannya itu account deleted aja, deleted atau deleted aja. Tapi setelah saya cek ternyata tulisannya itu nyambung sama e-commerce solutions gitu. Jadi pas tadi coba itu selalu gagal kalau tulisannya account deleted aja. Dan ternyata hasilnya memang ada tambahan e-commerce solutions gitu. Oke, langsung demonya saja. Nah, sebelumnya saya ngejain di lab kan di hari Selasa di hari Rabu pas praktikum dan sudah beres dan dicek di lab pun semuanya pas gitu, semuanya lolos. Tapi pas sekarang di rumah, pas malam ini gagal tiba-tiba dari dicek di debugging semua referensi expatnya itu gak ada yang bermasalah dan ternyata ada masalah karena di web automation exercise itu pas pindah ke page detail registrasi itu muncul ads atau iklan. Nah, iklan kan dibangun pakai HTML juga ya. Nah, HTML atau ya HTML iklan tersebut itu menutupi HTML dari yang ingin saya akses gitu web elemennya. Makanya ada error di bagian select checkbox karena ketutupan ads. Nah, akhirnya gagal tadi. Dan setelah dicari tahu, ternyata bisa pakai JavaScript executor buat yang kosongin apa? Bukan kosongin. Apa ya, tampilannya dikasih none gitu. Kemudian sebelum itu ya ditunggu dulu. Jadi pakai sebenarnya ini materi minggu depan yaitu driver wait gitu. Duration of speed-nya 5. Kemudian di sini pakai ini kan udah buat ininya kan objek dari web driver wait-nya. Kemudian pakai method bawaan yaitu expected condition-nya itu presence of element located by CSS selector. Nah, setelah di setelah dicari tahu di output dari IntelliJ ini ditemukan bahwa ada tag HTML dengan CSS selectornya adalah ins.ads by Google itu adalah HTML si iklannya gitu. Nah, oleh karena itu saya di sini menuliskan kode untuk tunggu drivernya itu sampai ditemukannya presence of element located, ditemukannya atau kehadiran dari web element yang memiliki CSS selector ins.ads by Google. Nah, setelah 5 detik menunggu kehadiran atau kemunculan dari web element dari ads tersebut, maka saya lakukan untuk mengeksekusi script JavaScript untuk menonaktifkan tampilan dari ads-nya gitu. Ini pakai nih none gitu. For each element.style display-nya semuanya none gitu. Jadi query selector all, kemudian dilakukan for each loop untuk mengatur tampilannya itu none gitu. Setelah itu baru dilakukan untuk checkbox-nya dan sebagainya. Nah, coba jalankan lagi. Bismillah. Agak lama karena tadi pakai WebDriver Wait. Muncul lagi Canva iklannya. Tapi tidak apa-apa, lanjut saja karena sudah di WebDriver Wait. Bentar. Harusnya bisa. Waduh. Oh, ini. Nah, ini kadang-kadang error nih. Tadi mintanya tulisannya account deleted, terus ada tulisan e-commerce. Sekarang nggak ada. Oh, karena e-commerce solution ini iklan kayaknya. Oke, lanjut lagi, coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berharap sih pertemuan selanjutnya ada cara nge-get web element ketika ada iklan ya. Semoga saja ada. Karena ini belajar sendiri agak repot. Waduh, nuh kan? Tiba-tiba sekarang mintanya ada e-commerce solution. Itulah kadang-kadang ya. Ya, anyways, udah berhasil. Karena gagalnya cuma divalidasi teksnya aja. Jadi kadang-kadang ada tambahan teks e-commerce solution, kadang-kadang nggak ada. Kita coba sekali lagi lah, penasaran. Sorry. Nah, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu lagi. Kalau ini masih gagal, ya saya harapkan kebijaksanaan dari Mas Revan dan Mbak Asisten untuk nilainya maksimal ya, karena harusnya semuanya
lolos gitu atau pas. Nah, kan berhasil. Alhamdulillah sudah beres. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan penjelasan atau kesalahan kalimat. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.